Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Junita dengan NIM C1C018108 yang akan menyampaikan materi mengenai akad musyarakah. Dengan bahan kajian, yang pertama, pengertian akad musyarakah, yang kedua, jenis akad musyarakah, yang ketiga, dasar syariah akad musyarakah, dan yang keempat, penetapan nisbah dalam akad musyarakah, yang terakhir, perlakuan akuntansi PSAK 109. Yang pertama, pengertian akad musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Yang kedua, jenis akad musyarakah, yaitu yang pertama syirkah al-milk, mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah ini bersifat memaksa dalam hukum positif. Kemudian yang kedua yaitu syirkah al-uqud, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. Yang ketiga yaitu dasar syariah akad musyarakah. Yang pertama Al-Quran, firman Allah, maka mereka berserikat pada sepertiga, An-Nisa ayat 12. Firman Allah, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Surah Sad ayat 24. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Selanjutnya yaitu penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara mitra secara proporsional sesuai dengan modal yang disepakati, tanpa memandang apakah jumlah pekerja yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Nah, dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, ataupun waktu kerja yang lebih panjang. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang pertama, mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Dan yang kedua yaitu mitra pasif, adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, atau biasanya lembaga keuangan. Nah, dengan berakhirnya materi penjelasan tadi, maka berakhir pula penjelasan saya pada hari ini. Salah janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.